Teman-teman, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI yang selalu membersamai kita semua menjaga kewarasan sosial kita, agar kita tidak mudah terhasut, terprovokasi, tergoda oleh ya pernyataan-pernyataan, narasi-narasi, wacana-wacana yang itu datang dari ekspresi dendam, fitnah, dan kebencian. Saya ingin pastikan bahwa YouTuber NKRI adalah teman, sahabat, mitra dari kita semua untuk kita membuat Indonesia selalu optimis dan kita lawan bersama, kita bangun kontra narasi yang sehat dengan menyeimbangkan antara apa yang saya selalu katakan sebagai kritik itu harus dibarengi dengan apresiasi. Kritik itu oke, tetapi akan semakin oke kalau kita bisa seimbang menemukan hal-hal positif dari realitas di sekitar kita, termasuk kita mau memberikan like atau apresiasi kita terhadap realitas, termasuk terhadap orang lain. Nah, teman-teman, kajian kita kali ini adalah tentang revisi ketiga atau perubahan ketiga Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita tahu sudah disahkan oleh DPR RI, dan konon itu merupakan inisiatif dari DPR RI. Dan tentu pengesahan undang-undang selalu merupakan kolaborasi yang sangat apik antara pemerintah dengan DPR RI sebagai lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membuat undang-undang. Nah, apa yang menarik teman-teman dari pengesahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Yang menarik adalah ketika Ketua Komisi 3 dalam hal ini Pak atau Bang Habibur Rahman memberikan pengantar atau memberikan catatan dalam konteks pengesahan undang-undang yang direvisi itu, bahwa terhadap Jenderal Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri hari ini, ia katakan adalah Kapolri terbaik sepanjang masa. Ini menarik teman-teman, dan ini sekaligus ya sangat dekat dengan apa yang pernah Habibur Rahman katakan, bahwa boleh jadi dan boleh saja banyak orang memberi kritik kepada Jenderal Listio, tetapi Jenderal Listio di mata DPR RI sebagai wakil rakyat adalah Kapolri yang sangat responsif dan sangat progresif dalam reformasi internal kepolisian. Ini menurut saya sangat bertolak belakang dengan framing-framing yang dikembangkan oleh orang-orang yang selalu, saya katakan tadi, nyinyir dan tidak pernah apresiatif. Dan selalu yang dicari adalah kekurangan, kesalahan, dan seterusnya. Dan Anda tahu dalam konteks penegakan hukum terkait dengan pasal-pasal fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, apa yang kita dengar? Yang disalahkan adalah Jenderal Listio Sigit yang dianggap sebagai Kapolri yang masih ada afiliasinya dengan Pak Jokowi, karena ia dianggap Kapolri yang diangkat oleh Presiden ke-7 Jokowi, dan ia juga dianggap sebagai mantan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini dianggap sebagai bentuk ketidakindependenan dari kepolisian, dan berbagai macam rumor yang mengatakan bahwa reformasi kepolisian itu sama dengan lengsernya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini teman-teman, saya akan mengangkat sebuah diskusi atau podcast di antara siapa lagi kalau bukan Roy Suryo ya, dan juga Ugro Seno, mantan Wakapolri. Dan ada bagian penting yang dikatakan oleh Ugro Seno bahwa ia tidak terima ketika Habibur Rahman memuji ya Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai jenderal terbaik sepanjang masa. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih atas atensi
support dan juga komentar-komentar teman-teman untuk memperkaya diskusi kita. Kita akan nonton teman-teman apa yang digibahkan oleh kedua orang ini, yaitu Roy Suryo dan Ugroseno. Jadi Pak Ugro itu sambil mendengarkan acara, itu sambil memberikan pointing ya, atau highlight pakai stabilo gitu. Itu tadi apa Pak? Yang Bapak baca tadi apa itu? Ya, kaitan dengan kan orang banyak diskusi melalui podcast nanti kaitan dengan undang-undang kepolisian. Oke, ya. Karena yang baru nih, yang kemarin baru disahkan. Karena saya lihat ini, saya memberikan penilaian pada Ketua Komisi 3 DPR RI lah. Baik, Saya terus terang sangat kecewa sekali karena dengan pernyataan beliau seorang Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, yang menyatakan bahwa Kapolri terbaik sepanjang masa adalah Pak Listio Sigit. Ada 24 atau 25 Kapolri yang lain ya. Itu yang saya sangat kecewa. Kenapa? Sepertinya beliau tidak pernah menghargai siapa Kapolri Pak Ugeng. Siapa Kapolri Pak Raden Said Sukanto. Siapa Kapolri Pak Anton Sujarwo. Siapa Kapolri Pak Profesor Dr. Awaludin Jamil. Baik, ada Pak Bimantoro juga ya. Siapa Kapolri, ada Pak Bimantoro, ada Pak Dai Bahtiar, banyak, dan Kapolri itu semua berprestasi. Setuju. Ada namanya dulu Pak Jenderal Tibio Widodo. Betul. Itu apa yang terjadi di seluruh Polda di Indonesia, beliau bisa dengar, bisa dapat informasi. Itu yang saya berikan penilaian bersama kepada Pak Tibio itu waktu itu, jenderal yang sangat luar biasa juga. Padahal kan sistem informasinya kan belum seperti sekarang, dulu, ya kan? Dulu ya HP aja. Oh iya, belum zamannya HP, Pak. 96. Iya, betul. Menggunakan masih awal-awal. Iya, seperti masih itu. GSM yang awal itu, Pak. Iya. Ya, dulu masih sistemnya masih seperti nama Pak Polisi yang sekarang aktif juga, Pak. Oh, benar. 2G, Pak. Dulu sekarang kan handphone itu kan sudah 5G, 5G, ya kan? Dulu handphone itu masih 2G, Pak. 2G, Pak. Iya. Salam hormat untuk Pak Susno ya, gitu ya. Nama Bapak masih kita sebut itu karena handphone zaman dulu itu 2G, Pak, belum 3G. Pak, ya, gitu. Termasuk orang yang pintar juga lah, Pak Susno. Oh iya. Nah, saya tadi lihat Bapak, mohon izin tadi, ketika Bapak itu meng-highlight beberapa catatan, tadi ada satu kalimat yang saya maaf ya Pak, curi dengan mata elang saya itu. Ada satu kali yang Bapak stabilo itu atas kebijakan presiden atau apa? Itu apa itu Pak tadi? Jadi gini, ya mudah-mudahan apa yang dituliskan dalam undang-undang itu murni orang-orang politik yang bikin. Oke. Orang-orang di Komisi 3 DPR RI. Iya. Dan saya yakin bukan orang-orang khusus yang ada di Komisi 3 DPR RI yang dari kepolisian. Ini murni yang membuat adalah Ketua Komisi 3 DPR RI sendiri. Tapi kan memang kalau lihat kemarin kan undang-undang itu kan ada dua versi, Pak. Inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR. Inisiatif DPR. Nah, kemarin kan inisiatif DPR kan? Iya. Jadi pasalnya itu saya pikir ya bagi saya seorang yang pernah bertugas di kepolisian itu sangat sedih lah. Oke. Sangat sedih di situ, kenapa? Karena apa yang dimasukkan di situ, ya kan, ada beberapa pasal yang dihapus. Iya. Kan, di mana pasal itu pasal krusial. Jadi pasal krusial itu misalnya gini, anggota Polri yang akan bertugas di luar struktur Polri, yang dulu diatur di pasal 28 ayat 3, itu dihapus pasalnya. Oke. Padahal dulu penjelasan pasal 28 ayat 3 tadi, itu detailnya soal apa, Pak? Itu detailnya soal apa? Jadi gini, seorang anggota Polri yang akan bertugas di luar struktur Polri harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Itu istilah di BKO kan gitu, bukan ya? Bukan, jadi misalnya jabatan-jabatan tertentu di kementerian tadi, Pak. Oh iya, BKO itu adalah bawah kendali operasi. Kadang-kadang, kalau dulu di DPR ada Pak istilah itu. Saya dulu juga sempat ketika di Komisi 1, kemudian ada hal yang harus saya bantu karena teman-teman waktu itu agak mungkin kurang terlalu akrab dengan Telkom. Kemudian saya waktu itu
di BKO-kan ke Komisi 6 yang menangani Telkom supaya lebih mengerti gitu. Nah, istilahnya bukan BKO ya kalau bukan. Ya, kalau penugasan BKO itu misalnya apa ya, ajudan presiden itu. Itu baru di BKO kan ya. Pengawal presiden misalnya gitu ya. Itu pangkatnya tetap jalan kalau begitu. Nah, pangkat bisa tetap berjalan. Ajudan kan namanya kalau kombes lah. Biasanya masuk AKBP nanti naik kombes di situ. Atau sudah kombes juga nggak ada masalah di situ. Tapi pasal-pasal yang dimasukkan ini menurut saya ya nanti kalau saya katakan sumir dipikir saya orang pintar. Jadi sedih karena kaitan dengan penugasan di luar struktur Polri itu penjelasan pasal 28 ayat 3 itu sudah diputuskan oleh putusan MK. Oke, sudah nggak alur lagi ya? Gitu. Iya, tapi sekarang kok dihapus ini kasihan karena gini. Saya berpikir bahwa dalam jabatan struktur Polri itu tetap misalnya Kapolri 1 bintang 4, ya kan? Kemudian Wakapolri bintang 3. Ada beberapa jabatan nanti di bintang 3 ada. BNN Tapi itu dalam bintang struktur 3. Polri. Tapi sekarang makin banyak berarti. Bintang 3 itu. BNN kan di luar Polri, Mas. Oh iya. Tapi dalam struktur Polri tadi. Misalnya Kapolda Metro sekarang, ya kan? Kapolda Metro itu bintang 3. Nah, kemudian kalau di luar struktur Polri, apakah nanti, mohon maaf nih, ya kan, seorang berpangkat bintang 1, kemudian memang dia sangat dekat dengan presiden terpilih suatu saat nih, ya kan, kemudian dijadikan menteri, apakah bisa langsung naik nanti bintang 4? Kan di luar Polri nih. Iya, itu akan jadi jadi presiden buruk kan? Betul. Jadi Oke, teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita. Silakan nonton video-video yang serupa dengan itu. Nah, saya mau mulai dari catatan catatan terkait dengan apa yang kita tonton itu ya sebagai respon ya. Langsung saja ke Pak Ugroseno ya. Inilah gambaran dari orang yang pernah ngomong sendiri ya. Ia memang pernah ya diorbitkan atau bahkan berpotensi tepatnya menjadi Kapolri. Tetapi kita tahu nasib dari Ugroseno itu tidak pernah jadi Kapolri, tetapi cukup menjadi Wakapolri. Jadi pernyataannya itu tendensinya ya tidak pernah puas dengan fakta-fakta dari dinamika tentu politik dan hukum di tanah air kita yang bawaannya selalu tidak pernah memberi apresiasi, dan itu disayangkan justru ya ia nyatakan kepada junior-juniornya ya, baik terkait dengan penanganan kasus tersangka penghinaan fitnah terhadap Pak Jokowi terkait ijazahnya ya, termasuk kepada pemerintah ya, tentu juga DPR RI yang telah bekerja profesional dalam kaitan dengan upaya mereka untuk membuat segala sesuatu itu menjadi up to date dengan perkembangan zaman. Inilah yang saya ingin katakan ya, Ugroseno ini Kapolri gagal atau ya gagal jadi Kapolri ya. Jadi itulah ya gambaran dari Ugroseno yang seringkali ya merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang benar ya, apalagi pernah menjaminkan ya bahwa para tersangka khususnya Roy dan Tifa itu tidak akan P21 ya. Nyatanya P21 sudah clear, sudah jelas ya. Bahkan saya sudah katakan bahwa akan ada ya proses lanjutan dari para tersangka ini untuk segera ya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ke JPU untuk ya pemberkasan yang kembali dilakukan oleh jaksa ya, khususnya barang bukti juga diterima dan kemudian tersangka diserahkan untuk kemudian dibawa ke tahap penuntutan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ugroseno ini juga menurut saya memberikan pesan kepada kita ya, bahwa ia tidak pernah ya memberikan pujian kepada korps yang telah membesarkannya, yaitu Korps Tribrata ya. Dan saya selalu ya membandingkan Ugroseno itu dengan Ito Sumardi misalnya, teman-teman, sebagai seorang ya pernah menduduki jabatan perwira tinggi Kabareskrim dan
eh, apa pernyataan-pernyataannya itu seringkali juga menghiasi media sosial kita. Terakhir misalnya ia dalam sebuah forum ya hot room ya diasuh oleh Bang Hotman Paris ya katakan bahwa P21 sudah lewat apa yang disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, dan ia katakan bahwa sekarang yang sedang dikoordinasikan itu adalah pelimpahan barang bukti dan tersangka, dan ini menurut saya adalah contoh-contoh dari para mantan perwira tinggi yang apresiatif dan selalu suportif terhadap penegakan hukum ya, dan tidak pernah melontarkan kata-kata yang nyinyir, apalagi kata-kata yang bombastis dan hanya menunjukkan arogansi posisi bahwa ia mantan Tribrata tetapi tidak pernah bangga dengan korpsnya, sehingga junior-juniornya itu selalu di matanya salah, dan selalu komentar-komentarnya itu tidak pernah mendukung ya proses yang sedang dilakukan oleh para penyidik yang itu adalah juniornya yang sangat jauh. Harusnya saya mau kasih saran dan pendapat Pak Ugro ya. Anda salah berteman ya. Karena Anda salah berteman, akhirnya salah minum obat. Dan karena salah minum obat, maka yaitu yang kami lihat Anda dalam konteks ini memberikan kritik itu wajar, itu biasa ya untuk sesuatu yang baik. Tetapi Anda harus cukup sportif ya. Anda tidak sportif menurut saya. Jadi tidak sportifnya Anda itu diperlihatkan dengan apa? Dengan Anda ya selalu ya melihat ada celah. Termasuk ketika Anda katakan tidak terima ketika Bang Habibur Rahman ya, tentu dalam konteks ya. Ini kita harus juga pandai teman-teman dalam menakar omongan orang ya. Di satu sisi pujian itu bisa datang sebagai apresiasi atas prestasi ya, dan itu merupakan pernyataan yang jujur, yang tulus apa adanya, tetapi juga ada cara yang kedua, ada cara orang untuk mengapresiasi tetapi membangkitkan suasana percakapan atau suasana dari sebuah forum ya, untuk orang menunjukkan fokus bahwa dalam konteks misalnya pujian Habibur Rahman kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo ya, bahwa ia adalah Kapolri sepanjang masa, itu menurut saya sesuatu yang wajar saja ya. Artinya didudukkan dalam konteks itu adalah momen pengesahan undang-undang kepolisian yang baru ya, sebagai revisi ketiga atau perubahan ketiga. Lalu apa yang salah ya kalau semua juga ingin melihat bahwa ini bagian dari prestasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Jadi tendensi untuk memberikan koreksi bahkan nyinyiran, tidak terima dengan pujian Habibur Rahman, menurut saya memang ya lawak-lawak lah si Ugro Seno ini ya. Ia tidak pernah mengapresiasi orang lain ya. Mungkin ya itu tadi ya, ini adalah cerminan dari gagal jadi Kapolri, akhirnya ya cara melihatnya itu adalah selalu nyinyir dan selalu tidak pernah sportif, apalagi suportif terhadap lembaga yang melahirkan dan bahkan membesarkan seorang Ugro Seno. Nah, di closing statement teman-teman saya ingin bongkar satu fakta baru bahwa dengan undang-undang kepolisian yang baru ini ya, dan support dari DPR RI khususnya Komisi 3 yang menggodok undang-undang ini bersama dengan pemerintah, ada satu bagian yang teman-teman harus cermati secara kritis ya dan jeli, bahwa ini adalah bukti bahwa kepolisian itu dipercaya oleh rakyat ya, oleh pemerintah, oleh wakil rakyat, dan prestasi itu harus kita angkat hormat ya, kepada angkat tangan sebagai tanda hormat, tanda respek bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo itu adalah salah satu jenderal dan pemimpin kepolisian yang terbaik. Dan benar yang dikatakan oleh Habibur Rahman, ia adalah jenderal reformis yang selalu proaktif untuk perbaikan-perbaikan internal kepolisian. Dan ada satu catatan menarik juga, bahwa itu artinya dengan undang-undang baru ada penambahan masa pensiun, dan Jenderal Listio Sigit juga dipastikan akan tetap menjadi Kapolri bahkan bisa sampai 2029. Dan saya mau katakan ini ya punya
dimensi sosial politik dan sekaligus hukum untuk mengawal ya apa saja yang menjadi tugas-tugas pemerintah, termasuk juga ya konsistensi untuk mengawal isu-isu hukum yang sangat viral dan mendapat atensi publik, termasuk kasus Pak Jokowi. Dan saya ya punya intuisi bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo akan ya sangat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum ini, agar dengan tetapnya Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri bahkan sampai 2029 ada banyak pekerjaan-pekerjaan rumah penegakan hukum yang akan selesai, dan dipastikan salah satu jaminannya itu adalah kepada ya kasus Presiden ketujuh Joko Widodo yang akan disegerakan untuk ya pelimpahan berkas, barang bukti, termasuk pelimpahan tersangkanya. Inilah teman-teman yang menurut saya menjadi kode keras bahwa apa yang disampaikan oleh Ugroseno itu bukti bahwa ia salah minum obat atau salah berteman. Sorry Jenderal, kami katakan demikian karena itulah yang kami selalu tunggu-tunggu ya. Kapan Anda itu menjadi orang yang sadar ya bahwa Anda itu salah kamar ya. Harusnya Anda seperti Pak Ito Sumardi, harusnya Anda itu berada bersama dengan teman-teman junior Anda di Korps Tribrata, bukan malah Anda justru mempertontonkan statement-statement yang kontraproduktif dengan penguatan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia. Teman-teman, itu catatan saya. Semoga ada manfaatnya dan salam YouTuber NKRI, semangat di hari ini.